Iwan, teman dari Bapak Gembala ya Pak Agus itu kurang lebih 30 tahun ya kita nggak ketemu. Ketemu jadi gembala. Iya kan? Saya juga, ya Bu ya, ini luar biasa ya Tuhan. Apa ya, dari kejadian-kejadian terus itu yang bertahan. Tuhan kasihan baik dan sehat. Ya, proses demi proses kita nggak tahu dari dulu zamannya. Tapi Tuhan baik. Dan saya kebetulan sebenarnya sih istri saya mau ikut, tetapi karena dia mengalami vertigo nggak bisa bangun, dia mudah-mudahan jadi dia nggak ikut. Nah saya ajak teman-teman nih, Pak Rian dan Bu Novi, berdiri dong biar ada pada tahu. Ya silakan duduk ya. Saya lulus dari STT Bechtel Petamburan tahun 2019, masih nggak begitu lama ya. Tapi yang jelas saya bersyukur. Kenapa? Tanpa disadari, tanpa saya nggak ada perencanaan untuk jadi kita bersekolah, apalagi berapa nama pelayanan dalam gereja, nggak ada tuh, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada kepikiran. Tetapi kalau kita mau ikuti proses Tuhan, jangan protes. Itu kalau kita mau terjadi. Kenapa? Kalau kita protes nggak akan jadi. Ya, saya akan menyampaikan tentang makna jumbai peringatan. Yang tadi kita nyanyi ya, Ibu tadi nyanyi, ini tahun penuaian, pembebasan. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu hati-hati. Itu peringatan. Iya loh. Kalau nggak begitu kita nggak akan diingat. Itu orang Kristen kebanyakan enak-enak aja. Udah ikut aja. Tetapi peringatan yang dari Tuhan kita harus dengar-dengaran. Artinya dengar-dengaran supaya kita lebih peka bagaimana kita diproses Tuhan. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit terpilih. Itu bahaya ya. Itu peringatan. Termasuk saya juga, termasuk di manamu ya. Jadi ini kita penting. Nah, saya ambil dari tentang jumbai peringatan itu diambil dari dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Boleh kita lihat ya. Ada nggak di situ di slide-nya? Ada ya. Bisa ditampilin? Firman Tuhannya ayatnya ya. Pas Bilangan 15 ayat 37 sampai 41, biar kita lebih fokus lagi bagaimana Allah berperkara kepada bangsa Israel ketika itu ya. Dia mengalami suatu penindasan, suatu tekanan yang kayaknya sulit bagi bangsa itu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai 41 itu di dalam perjanjian lama di mana Allah berinisiatif. Nah, ini ayat yang ke-7 ayat 37 ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya Allah berfirman kepada Musa dengan tujuannya. Apa sih tujuannya? Jadi Allah melihat kehidupan bangsa Israel saat itu, dia melupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia lupa akan kedahsyatannya, kehebatannya, anugerahnya. Dia lupa. Sampai bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai itu kan mendapatkan suatu 2 loh batu. Tapi dia bikin? Lembu sapi emas itu baik. Akhirnya apa? Allah marah, murka, angkanya dihancurkan. Nah ini kenapa Allah berfirman kepada Musa? Ya ini yang dia katakan. Jadi bangsa ini, bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir sebagai bangsa yang tertindas, dia lupa. Nah di dalam ayat 38 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada
punca baju. Ini tadi ada tuh gambarnya sebentar saya lihat. Nah, turun temurun dan dalam jubah-jubah punca itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Itu sampai sekarang itu masih ada ya. Orang Yahudi sekarang masih tetap pakai. Itu jadi turun temurun kebudayaannya. Saya sih belum pernah ke sana, tapi saya lihat di YouTube atau lainnya itu ada. Itu tetap mereka pakai. Ya, yang 39. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu. Ini Allah berfirman kepada Musa ya. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menurut hatimu atau matamu sendiri. Ini hati-hati, keinginan sendiri, keinginan daging yang kita lakukan, ya kan, hobi kita bahkan melakukan yang tidak Tuhan suka. Ya, kita alami seperti itu. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Seringkali kita melanggar di hal itu. Ya, selanjutnya ayat berikutnya. Ya, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Ini luar biasa. Standar kudus Tuhan dengan kita jauh berbeda. Kenapa? Ya, dia memang maha kudus. Kita ini adalah ciptaannya. Ya, kita harus tahu, jangan sampai hidup kita tuh kotor, tetapi oleh karena kuasa kebangkitan kita dikuduskan. Amin. Jadi pemenang. Saat itu tahun penuaian yang Bu ya, yang seperti kita katakan, seperti kita nyanyi doa semangat luar biasa. Artinya kita diingatkan banyak yang terpanggil, sedikit terpilih. Itu suatu pengingatan buat kita. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan apa yang Tuhan inginkan. Hiduplah kudus. Ya, standar kudus ya artinya kita berbuat baik ya. Berbuat baik belum tentu juga kita. Tetapi kita harus mendapatkan yang lebih. Apa berbuat baik kudus? Iman kita. Iman yang ada di dalam diri kita untuk tidak tercemar. Kalau kita udah mati, apa yang kita bawa? Harta, uang, jabatan? No, nggak ada. Yang ada tiket apa? Iman di dalam hidup kita. Itu menjadi supaya kita ketemu dengan Yesus. Ketika kita mati, dia menyambut. Karena apa? Kita punya iman. Kalau nggak ada iman, nggak akan kita selamat. Ya, ayat yang selanjutnya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allah. Nah ini ayat 41 dikatakan dia Tuhan memproklamirkan dirinya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini udah keluar, diambil dari orang-orang penindas Mesir. Orang yang dijajah ditindas tidak akan hidup merdeka ya. Bagaimana mau kita beribadah? Nggak mungkin. Dikerja paksa dan sekalipun. Ya, jadi saya kutip lagi ya. Allah berfirman dengan maksud supaya ada tujuan tertentu. Karena apa? Begitu lamanya bangsa pilihan ini mengalami penindasan. Tekanan-tekanan mereka dikerja paksa tanpa ada kesempatan untuk beribadah pada Allah karena bangsa Mesir. Jadi berbahagialah kita di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Tuhan masih memberikan kepada bangsa ini untuk kebebasan kita beribadah. Harus bersyukur. Ada begitu banyak bangsa-bangsa yang mengalami hal demikian. Mau beribadah susah. Contoh di negara Cina, RRC itu kan komunis. Bagaimana mereka mengalami suatu penindasan untuk tidak bisa beribadah. Kita bisa lihat ya, nonton itu di YouTube, saya juga pernah lihat. Mau baca firman Tuhan itu Alkitab disobek, kita disia-siain. Nah itu. Saya juga belajar untuk taat tiap pagi kita harus berdoa. Iya dong, harus. Kenapa? Jangan kita sampai kita melupakan kebaikan Tuhan ya. Jadi melalui Musa dan Harun itu juru bicaranya ya. Zaman dulu udah ada
Bangsa Israel keluar dari penindasan yang besar. Dengan karya dan kuasa Allah, bangsa Israel mendapatkan anugerah dan tanda terbesar. Akan tetapi karena bangsa ini tegar tengkuk sekali melupakan kuasa kasih Allah. Nah ini kita lakukan sering. Sama saya juga dulu begitu. Kita harus tetap taat, setia. Jangan kita merasa diri kita hebat, baru kita mendapatkan sesuatu. Wih hebat lu, wih dahsyat lu, lupa deh jalan yang lebih nilai. Jangan ya. Jadi jangan kita sepelekan. Nah di dalam ayat 38 ini adalah sarana pengingat bangsa Israel itu untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dan segala perintahnya. Nah ini yang sering kita melupakan dan anggap sepele. Iya kan? Terkadang kita ada pengingat di dalam hati kita secara naluri dalam hati kecil kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita ya. Jangan kamu melakukan itu, jangan kau ambil itu, jangan kau ambil tindakan itu, pasti ada. Kalau nggak ada, bohong. Itu pasti semua ada. Tapi ya itulah. Kalau kita melanggar, kita yang bahaya. Kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi ini adalah suatu pengingat supaya kita tidak menyelewengkan ya. Jadi jangan dianggap enteng. Di dalam ayat 40 dan ayat 41 supaya kita ingat kembali dan melakukan segala perintahnya. Itu penting, harus. Dan Allah menyatakan kudus selalu, dan kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allahmu di tengah kehidupan ini. Setuju ya? Kita jangan main-main lagi loh. Saya juga jangan main-main juga. Dimanapun kita, jangan kita banyak dipanggil tapi sedikit terpilih. Itu hati-hati. Itu peringatan bagi kita di zaman akhir ini. Ya kan? Pak Niko yang bilang kan, inilah tahun penuaian. Ayo. Semakin kita giat untuk berdoa, semakin giat untuk bersekutu. Jangan keluar dari komunitas yang sudah Tuhan bentuk. Suyuk, beri kemuliaan bagi Tuhan. Wey, asik dong. Jangan kita melupakan Tuhan. Tuhan itu baik. Nah, saya ambil contoh aja ya. Saya ini orangnya nggak benar juga. Ya kan? Keluarga saya dulu hampir mau berantakan. Sampai istri saya minum minuman sirup cabai itu. Parah itu. Hampir mau mati. Hampir saya disidang sama mertua. Tetapi itulah. Iya kan? Kebejatan kita sebagai laki-laki gak tanggung jawab. Saya gak mau terus terang aja. Kalau ada istri saya mau terus terang. Sampai sedemikian rupa demi proses pernah saya protes. Tuhan ngapain sih saya dibikin begini? Kayaknya gak bener deh. Protes ya. Tapi Tuhan malah aku. Meskipun kita terus keluar, maksudnya tidak melakukan hal-hal demikian, bikin hancur segala macam. Hampir saya mau cerita. Saya ingat janji ketika janji kudus pernikahan, ya kan? Itu saya ingat. Dan juga saya punya anak, udah punya anak saya 3. Makanya saya ingat supaya saya tidak berantakan keluarga akhirnya. Saya tunduk, saya ikut Tuhan deh. Bagaimana terserah Tuhan, bagaimana memang hari berhari itu kan memang nggak begitu kuat ya kita jalanin. Tapi ya gimana? Terus dengan waktu setiap cerita saya bisa ketemu dengan Bapak Agus, ya Bu ya teman-teman ya, saudara-saudara. Saya sangat bersyukur. Tuhan proses. Nggak gampang loh, kita memang ikut Tuhan. Tetapi itulah gambaran kehidupan kita sekarang ini seperti bangsa Israel. Kalau lu nggak ikutin perintah gue, ini bahasa saya ya, lu nggak akan bagus, nggak akan hidup. Jadi gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita lakukan keinginan daging kita, kemauan kita. Banyak kan, nih gue main gadget, tidur, ya main-main gitu. Ya saya juga nggak munafik, saya juga melakukan begitu juga. Tapi mari kita saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang nggak berguna. Boleh sih, tapi jangan terlalu, ya kan? Jadi waktu Tuhan itu sangat baik. Nah, makna yang terkandung dalam kerohanian di dalam perjanjian baru, coba kita lihat slide yang selanjutnya.
Ya sedikit lama nggak apa-apa ya, nggak banyak banget. Ya, slide yang itu ya berikutnya. Nah, jadi jumbai peringatan ini, nah ini yang tadi saya katakan, ini orang Yahudi modern ya, Bapak ini pasti tahu lah ya, bisa lihat. Dia selalu pakai baju yang seperti itu, dia ada jumbainya. Itu turun temurun. Dalam perjanjian lama ada begitu banyak perlambangan atau simbol sebagai tanda dalam bangsa Israel, yaitu jumbai yang mengingatkan umat Israel akan kebaikan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu tanah Mesir itu, mengerikan ya. Dulu kan dia bangsa Israel kan enak kan zamannya Yusuf itu. Jadi orang nomor 2 di bangsa Mesir. Tapi dari generasi ke generasi terus mereka tidak ingat generasi yang dulu. Akhirnya bangsa itu semakin hari semakin bertambah. Maka bangsa Mesir bilang, wah ini nggak mungkin nih, bangsa Israel kok banyak banget. Akhirnya mereka tidak tahu nenek moyangnya mereka. Akhirnya ditindas, ya kan? Nah, jumbai-jumbai itu akan menjadi rambu peringatan ya, sama seperti saya kemarin. Pasti ada rambu-rambunya dong. Ada lampu merah, masuk tol, pasti bayar, ya kan? Kalau nggak bayar nggak mungkin nyampe. Nah itulah, setiap rambu-rambu itu kalau kita taati, kita sampai. Artinya apa? Selamat. Nah, karena setiap kali mereka melihat akan mengingat segala perintah Allah dan melakukannya, sehingga tidak lagi mengikuti keinginan hati atau keinginan mata sendiri. Nah itu hati-hati. Kita harus pergunakan apa yang jadi kita miliki. Jangan menjadi berhala-berhala dalam hidup. Ya, saya belajar. Anda juga harus belajar bahwa kita ini menuju kekekalan. Jangan sampai kita yang dipanggil tapi sedikit terpilih. Hati-hati, ini masa penuaian benar ini dikasih. Nggak ada yang hati-hati. Misalnya ada acara homsel, ya di luar ibadah gitu ya, ibadah gereja. Ini kan ibadah raya tiap minggu. Tetapi gereja kalau yang baik dan benar itu pondasinya adalah komsel. Komsel itu ada berbicara, kita bebas kan? Semua jemaat siapapun yang anggota, dia akan berinteraksi, dia akan bertumbuh. Nah, ketika kita imannya kuat, semua ibadah di dalam komsel, jemaat akan ibadah raya kita bergabung luar biasa. Iya. Karena apa? Dimuliakan, ditinggikan, itu dahsyat. Ya, itu lagu itu memenangkan suatu perlombaan, lagu itu rohani itu luar biasa. Penciptanya itu Tuhan berkatinya. Nah, selanjutnya slide-nya. Amin. Nah, secara historis tadi saya sudah katakan ya. Secara historis sejarahnya jumbai itu adalah perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir melalui Musa. Perintah ini diberikan untuk membuat jumbai pada ujung pakaian sebagai pengingat akan perintah Tuhan. Itu zaman dulu ya. Nah, secara relevansinya ada prinsip, ada beberapa prinsip dan yang masih relevan saat ini, yaitu ketaatan. Iya loh. Ketaatan pada apa? Perintah Tuhan. Boleh di itu multimedia ya. Matius 5 ayat 17. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita belajar ya. Supaya kita lebih mengerti apa sih maunya Tuhan. Ya loh. Saya kesini aja bingung mau naik apa. Masa jalan kaki kan. Tapi Tuhan sediakan ya kan. Melalui kawan-kawan saya. Mereka dukung. Ya, setuju ya. Nah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan yang melainkan untuk menggenapi. Artinya Yesus datang lahir ke dunia ini bukan untuk menyediakan hukum Taurat, justru menggenapi. Gak ada yang sanggup kalau kita
untuk zaman sekarang itu melakukan hukum Taurat. Bagaimana penghapusan dosa, beli kambing, beli sapi, bangkrut kita. Iya kan? Beli ayam aja 40.000 mesti nawar. Iya dong, setuju. Ya, sekarang coba kita mau korban kambing, sapi, udah berapa juta? Gak akan sanggup. Tetapi Yesus, Allah yang berinisiatif, dia turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Setuju ya? Kalau nggak ada kasih kita nggak akan begitu. Kita nggak akan beribadah, bodoh amat, ya kan? Nggak ada kasih, yang ada hukum Taurat doang. Khas, nggak ada yang sanggup. Makanya di perjanjian lama Allah menurunkan para nabi-nabinya untuk menyatakan bahwa akulah Allah yang harus disembah. Nggak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Allah sendiri yang rela mati, bangkit. Dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus. Dan ya, yuk, ada yang mau ikut naik? Jangan ragu-ragu. Dunia itu kayaknya enak banget. Saya sih mau aja, ya kan? Kalau disuruh naik. Tapi adakah kita tiketnya nih? Tiketnya apa? Iman kita, kan ada Tuhan bilang, adakah imanmu di dunia ini walaupun sebesar biji sesawi? Kecil. Kalau kita udah punya seperti itu, nggak usah takut. Sok banget nih ngomongin si Pak, pembicaranya si Iwan. Enggak, itu kan benar. Saya merasa ini memang kita harus lalui. Artinya ya, kita akan melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya, dia akan turun menjanjikan seorang penghibur, seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Itu adalah jumbai pengingat dalam perjanjian baru. Dia akan mencurahkan. Nanti kita akan memperingati bagaimana Roh Kudus tercurah. Semua orang, baik anak kecil, orang yang dewasa, yang tua, akan mengalami pemenuhan Roh Kudus. Itulah masa penuaian, masa tuaian. Jangan sampai kita tidak terlibat dalam hal itu. Justru kita mendoakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jangan kita jadi orang Kristen ini di gereja ini jangan eksklusif banget, nggak boleh turun. Ya kan, kita kalau mau apa-apa turun seperti yang dikatakan Bapak Aini. Sorry ya, saya bukannya ini ya, bukannya kampanye, tapi ini memang harus seperti itu. Kita harus punya hati yang iba, harus punya hati yang lebih baik. Ya kan, hukum Taurat itu nggak ada yang sanggup manusia, tetapi Yesus, dia sanggup dengan menggenapi hukum kasih. Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia turun ke dunia. Iya, kalau nggak gimana? Nah, berikutnya yang di slide berikutnya, multimedia, sorry ya, biar main sedikit. Nah, kekudusan ya. Yang kedua poinnya kekudusan. Artinya kekudusan, jumbai, maknai jumbai yang di dalam terkandung dalam secara rohani dalam perjanjian lama, yaitu perjanjian baru itu kekudusan. Jadi kekudusan. Terus kedua, berikutnya identitas. Dan yang puncak klimaksnya itu kesembuhan. Ini luar biasa. Nah, kita lihat di dalam kekudusan ini 1 Petrus ya. Matius 1 Petrus, boleh dilihat dulu. Iya. Sekali bisa dibuka. Ada di slide. Jadi kekudusan itu adalah Allah memanggil kita untuk hidup kudus di hadapannya, tidak bercacat celah. Jangan sampai hidup kita itu membawa kecemaran. Kayaknya kita nggak kudus banget. Kudus itu bukan arti dalam artian kita eksklusif, kita kayak merasa, woi, gue paling bener loh. Enggak. Yang benar itu Tuhan. Artinya kita mengikuti perintah-perintahnya. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada. Tetapi oleh karena hukum kasih,
Yang berikutnya, yang pertama itu adalah Tuhan memberikan sebagai standarnya adalah kudus, ya, yang apa-apa udah. Terus tentang yang ketiga adalah identitasnya. Perlu dong kita identitas. Lihat di slide-nya, coba boleh dilihat. Identitas ini ada artinya bahwa kita ini adalah umat pilihan, umat yang ya dipakai Tuhan, umat yang terpilih. Karena apa? Karena kalau kita sebagai anak Tuhan ada identitasnya. Karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani ya, kalau sekarang ya. Bukan kita bicara dalam perjanjian lama. Secara rohani kita ini adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, jadi identitas kita, kebenaran kita itu adalah iman dalam diri kita masing-masing. Jangan kita nggak lakukan seperti itu. Nah, ini puncaknya ya. Prinsip peringatan Jumbai ini adalah kesembuhan. Ini luar biasa. Kok bisa seperti itu? Ya, kalau kita nggak mengalami kesembuhan, kalau kita nggak mengalami pemulihan, kita nggak akan hidup yang lebih baik. Identitas kita nggak ada, bahkan kekudusan hidup kita kita harus bedakan mana yang baik, mana yang tidak. Karena hidup dunia itu kan selalu condongnya melakukan kecemaran ya. Nah, melalui saat ini kita harus ada pemulihan. Pemulihan itu banyak. Keluarga, pemulihan masalah keuangan, masalah apapun yang ada di dunia ini, masalah seputar hidup kita. Kita harus alami. Karena apa? Ini ada suatu peringatan untuk kita selalu terus melakukan yang baik. Nah, memang tidak secara langsung, akan tetapi ada kaitannya. Nih, ada kaitannya nih. Walaupun memang tidak secara langsung ya. Saya mendapat kiriman dari Bapak Agus. Wah, ini menarik nih. Ya, coba dilihat slide-nya. Ya. Coba slide selanjutnya. Nah, memang ada terkaitannya ya, tapi ada keselarasan antara Jumbai yang kita bicara ini ya dengan Zakaria pasal 14. Ini luar biasa loh. Jumbai adalah simbol sebagai perintah yang harus dia taati. Dalam Zakaria pasal 14 yang menekankannya pentingnya mengikuti perintah Tuhan. Ya, wah ini bagus. Cuman kalau kita gali di dalam kitab Zakaria itu rumit, nggak akan ada yang, bukan ada yang nggak bisa. Tetapi kalau kita mengambil secara teologi belajar itu akan menyimpang. Makanya saya nggak berani. Tapi yang jelas adalah pentingnya mengikuti perintah Tuhan. Ya, nah Zakaria pasal 14 bahwa Tuhan adalah sebagai raja. Setuju dong? Dari zaman dulu aja Tuhan, Nabi kecil Zakaria ini mengatakan Tuhan adalah sebagai raja dan sebagai pengakuan iman yang tunggal dalam kesetiaan kepada Tuhan. Luar biasa. Padahal mereka hidupnya generasinya itu kan berbeda-beda dengan kurun waktu berapa lama. Tetapi Tuhan konsisten untuk melakukan hal-hal supaya nama Tuhan terus ditegakkan. Ya, nah antara Jumbai dan Roh Kudus ini sebagai tanda peringatan. Ya. Tadi kita bermanifestasi dengan dimensinya roh Tuhan supaya kita terkoneksi bahwa itu adalah Tuhan mengingatkan kita karena Jumbai peringatan sekarang ini adalah Roh Kudus. Kalau tidak ada kalau tidak ada Roh Kudus turun, ya kita nggak seperti orang yatim piatu hidup, nggak ada yang menolong kita, nggak ada yang menghibur kita. Terkadang kita berdoa aja
Kayaknya nggak bisa ya, terus terang ya. Tapi roh kita sendiri dia akan berdoa. Meskipun kita susah sekalipun, masalah begitu rumit, sedangkan kita tidak bisa berdoa. Seperti Hana, waktu dia di apa, suaminya Elkana apa sih, saya nggak lupa. Itu dia dibully sama madunya, iya kan? Nah, jadi dia merasa putus asa ya, dia merasa kok gue diginiin banget gitu. Akhirnya dia berdoa, dia nggak berucap, mulutnya kan cuma gini loh. Jadi Nabi Elia melihat ini orang mabuk kali ya, ya karena nggak terucap. Nah itu contoh yang sudah ada. Bahkan kita juga kalau kita mengalami kesesakan, masalah atau apapun, kita tidak bisa berdoa secara kata-kata. Yang berdoa adalah roh kita sendiri membantu. Ya kan, Roh Kudus membantu orang percaya dalam kelemahan mereka. Kalau bisa dibuka, bisa Roma 8 ayat 26 itu mengatakan bahwa ketika kita mengalami kelemahan, kita mengalami tidak bisa berbicara gitu, tapi roh kita yang berdoa, Allah yang membantu kita. Ini sebagai penolong. Ya kan? Nah, Roh Kudus juga adalah pemberi kekuatan. Bagaimana memberikan kekuatan bagi orang percaya sesuai kehendak Tuhan. Ya, jadi semuanya itu adalah Tuhan yang beri. Roh Kudus ada dalam hidup kita ini sebagai kekuatan. Dia menghibur kita terus. Dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan apapun. Ya, ini pengalaman saya secara rohani, secara pribadi. Ketika saya naik motor tuh di atas flyover Ciputat, wah Ciputat tuh keren, macet, macet banget gitu ya. Udah dibikin jalan lain tetap macet. Ketika saya arah dari Lebak Bulus mau ke arah Pamulang, naik motor gitu kan, begitu kita di atas, tiba-tiba itu kayaknya memang pasti itu langsung Roh Kudus tuh hinggap di situ. Saya menangis sendiri. Sampai orang bilang, Pak, kenapa Pak? Enggak, saya bilang kecolok. Padahal enggak. Itu kuasa Tuhan ini luar biasa. Kok Bapak ketua sini kejar banget? Enggak apa-apa Pak. Gitu kan naik motor dia lihat saya gitu. Kenapa nangis Pak? Itu kecolok, enggak apa-apa. Padahal itu apa? Apa yang saya pikirkan, apa yang kayaknya seolah enggak sanggup saya lakukan hal-hal demikian. Tetapi Roh Kudus memberikan penghiburan. Saya lepas dulu pekerjaan, udah kemana-mana, udah nggak bisa apa-apa, nggak punya duit, ya kan? Mobil susu aja mahal banget, zaman dulu Prismon lagi, waduh. Masa saya ikut-ikutan ikut negara kan nggak mungkin, ya kan? Takut susu, itu nggak benar. Jadi gini, jangan kita hal melakukan itu. Roh Kudus menghibur tuh. Aduh, saya diberi kekuatan supaya kita taat. Jadi jangan protes. Apa yang Tuhan lakukan, dia jangan protes terus. Jadi adalah memberi kekuatan. Jumpai peringatan pada zaman bangsa Israel dalam perjanjian lama itu sebagai tanda supaya bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Untuk zaman di perjanjian lama, Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Ya, sebentar lagi kita akan memperingati bahwa bagaimana Roh Kudus bermanifestasi kepada kita, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita saat ini. Kalau nggak ada Roh Kudus, coba bayangin deh, nggak mungkin kita ada di sini, nggak mungkin. Oleh karena kasih anugerah kita kumpul, kita bisa memuji Tuhan dengan sebebas-bebas. Kenapa? Karena tabir Allah sudah terbelah. Nggak ada yang terlalu nggak ada terlalu ini banget, tetapi Tuhan oleh karena kasih, jadi kita mau kapan pun kita berdoa, mau kapan pun kita memuji Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Ya, selanjutnya terus. Ya, selanjutnya. Nah, yang tadi saya katakan ya, ini Zakaria 14 ayat 9. Jadi pada akhirnya maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya, nggak ada Allah lain. Yuk kita baca bersama-sama, boleh nggak?
Boleh lah. Yuk, 1, 2, 3. Maka Tuhan akan beraja atas seluruh bumi. Lalu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, amin. Luar biasa ya. Nabi kecil secara lokal di bangsa Israel itu luar biasa. Tuhan tetap pakai. Ini Zakaria, setelah Zakaria Maleki, setelah Maleki udah gak ada. Itu lembaran itu kosong antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Itu kurun waktunya lama banget. Apalagi dalam perjanjian kitab kejadian sampai Zakaria itu waktu lampaunya panjang. Tapi Allah konsisten untuk dia menyatakan aku adalah sebagai raja dan namanya adalah satu-satunya, nggak ada nama Allah lain. Luar biasa, bangga kita kepada Tuhan. Nah, jadi janganlah kita meragukan nama Tuhan. Nama Tuhan itu berkuasa. Yesus dengan kuasa kebangkitannya engkau disembuhkan. Dengan kuasa kebangkitannya engkau dipulihkan menjadi pemenang, bukan jadi seorang pecundang. Ya, karena orang pecundang itu takut dengan hal-hal yang demikian. Jadi yuk kita meraih kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan pada saat ini. Setuju? Jadi kemuliaan jangan malu. Tuhan banyak. Tuhan banyak. Oh ini. Ya. Malu. Jangan megang ginian. Ya, coba lihat slide berikutnya. Nah, yang tadi saya katakan, ini kesembuhan yang tadi ya secara relevan. Ini ada suatu keterikatan langsung. Supaya peringatan dalam perjanjian baru adalah Roh Kudus tadi saya katakan. Ya, Roh Kudus itu adalah memberikan kita iman percaya yang kuat, menunjukkan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, memulihkan keluarga, memulihkan ekonomi kita, dan belas kasihan, menunjukkan kasih selalu siap dipulihkan oleh kasih Tuhan. Kita dipulihkan hidup kita. Jangan lagi kita lihat. Paulus mengatakan, aku melupakan yang di belakang. Artinya kita lupain lah yang udah nggak bagus gitu ya hidup ini. Kita lupain bahwa kita hidup ini adalah bagi Kristus. Ini adalah suatu keuntungan. Jangan lagi kita melakukan hal demikian. Ya boleh sih sedikit lihat, tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan ikut lagi. Iya itu bahaya. Boleh, tapi jangan terus kita maju. Karena apa? Tuhan memberikan belas kasihan untuk kita dipulihkan dan menata hidup kita di dalam Tuhan supaya kita lebih sempurna. Nah, dan yang berikutnya keberanian dan keteguhan adalah mencari Tuhan dan percaya padanya. Artinya kita harus berani untuk menyatakan, ya saya mau nyari Tuhan, saya mau nyari, ada keteguhan. Terkadang kita malas kan. Aku malas dari Tuhan, ngapain cuma begini ini loh ibadah. Ya saya juga ngalamin. Keadaan lagi nggak enak, gereja begini banget, pulang makin berat beban. Ada yang seperti itu, pasti nggak mungkin. Ya, jadi kita harus berani dan teguh untuk mencari Tuhan dan percaya padanya. Artinya kita pasti lebih beda lagi. Jangan kita keluar dari sini, sama aja. Enggak, kita punya Roh Kudus. Ya kan? Kita harus percaya dan yakin Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Dan yang berikutnya, Tuhan melihat dan mendengar. Ada kuasa yang keluar dari Yesus. Oh, ini ada kaitannya tentang kisah perempuan mengalami pendarahan selama 12 tahun. Coba bayangin. Kita seminggu aja sakit aja nggak enak ya, apalagi sakit gigi. Sehari aja udah enak banget. Nah ini 12 tahun mengalami pendarahan. Bayangin. Dan gitu mereka disisihkan, artinya jangan sampai najis gitu ya, jangan saat itu. Nggak enak banget.
Nah disinilah kenapa saya harus mengkaitkan tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kita semua udah tahu ya, semua udah tahu. Inilah Roh Kudus berkarya. Perempuan yang mengalami pendarahan, dia fokus, dia melihat jubah Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku raih, Roh Kudus menjamah. Betapa hebatnya Tuhan, betapa kuatnya, betapa dahsyat. Coba kita renungkan bagaimana seorang seorang perempuan itu yang mengalami pendarahan 12 tahun itu kan nggak cepat, lama. Yuk, kita datang pada Tuhan. Jangan di musik atau WL. Tuhan adalah satu-satunya dimuliakan. Haleluya.